Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan ya. Kita tahu bahwa Kodari ataupun Budi Ari ini terkesan membela akun Fufu Fafa ya teman-teman yang dicurigai milik Gibran, tapi tidak dengan Prof. Jimli ya teman-teman. Di sini malah Prof. Jimli mendorong siapapun yang memiliki akun itu ya teman-teman, yang dimana Prof. Jimli pun seperti mulai percaya atau curiga bahwa itu Gibran ya teman-teman, mendorong siapapun yang punya akun itu untuk jujur teman-teman. Lalu Prof. Jimli berceramah atau berpidato ya, berstatement tentang pentingnya etika gitu ya teman-teman. Dan di sini akan kita simak bagaimana teguran daripada atau pencerahan daripada Prof. Jimli ya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Akun itu Buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, makasih ya. Jangan begitu, kayak pupu papa, jangan kayak papu papa gitu loh. Iya. Dari tim kan ngecek, ngecek kan? Iya, tapi yang pasti bukan. Iya, Mas Gibran. Semula saya sih nggak percaya, tapi lama-lama jadi percaya juga saya. Enggak, saya udah jelasin kemarin juga di DPR ya, bukan. Udah akuin aja, udah minta maaf, udah akuin aja, udah minta maaf. Iya, Mas, nggak nanti lagi dicari. Pasti ketahuan nanti. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo dengan entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu, saya kan belum terlalu. Udah akuin aja, udah minta maaf. Udah selesai kalau itu begitu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka kan tepuk tangan kan, ore gitu. Mau diapain, udah terpilih gitu loh. Udah jadi gitu loh. Mau diapain? Iya kan? Nah, kan bisa. Iya, tapi kan bisa tobat dia. Bisa kan? Nah, cuman salahnya udah akuin aja, udah minta maaf. Itu 10 tahun yang lalu, saya kan belum terlalu. Udah selesai kalau itu begitu. Iya kan? Ini maksa, nggak mau. Fufu Fafa, akun Kaskus. Boleh Pak, gitu Pak. Ayo Pak. Ayo Pak. Gini loh, tapi nggak bisa ntar saya keceplosan. Nggak mau. Kalau pertanyaan itu udah saya jawab kemarin di DPR. Nanti aja, bisik-bisik aja. Tapi ini kan susah ini, nggak diakui. Nah, jadi dia nggak bohong. Ya, tapi biarin aja lah dilantik dulu, ya kan? Nah, enggak apa-apa. Itu sekaligus, kalau saya sih ya melihatnya, enggak apa-apa. Ini wacana etika berbangsa, etika profesional, etika politik menjadi bahan untuk diskusi publik yang, ya, karena saya secara pribadi sangat mengimpikan kita bisa menata sistem etika berbangsa dan bernegara dengan infrastruktur yang efektif, bukan hanya di khotbah. Selama ini etika itu kan hanya di khotbah atau hanya di atas kertas. Misalnya nih kita bikin mau diambil sumpah jabatan, membaca fakta integritas, dibaca, kan? Tuh masuk koran, masuk TV. Tapi sesudah dibaca, ya lupa lagi tuh. Jadi itu hanya formalitas, retorika. Nah, ke depan kita harus membangun infrastruktur etik untuk semua jabatan publik pada umum, bukan hanya jabatan negara, jabatan publik. Kita juga harus menata rule of ethics at the same time. Etika berbangsa ini lagi rusak-rusaknya ini sekarang. Maka terus promosikan pentingnya menata ya sistem etika berbangsa dan bernegara dan penataan peradilan etika yang berpuncak di Mahkamah Etika Nasional. Pak Harto dipilih di TPS tahun 97. 98 terpaksa mengundurkan diri. Ini yang memaksanya itu bukan 5 yearly politics, bukan, tapi day to day politics elit kelas menengah. Hasina, presiden Bangladesh kemarin, itu terpilih lagi dia melalui pemilihan umum yang resmi. Tapi satu tahun kemudian dia terpaksa mengundurkan diri. Nah, ini persoalan day to day politics yang sangat
membutuhkan peranan, atau bukan membutuhkan, tapi yang sangat ditentukan oleh kelas menengah. Maka saudara-saudara, kita harus merawat demokrasi di lingkungan kelas menengah ini dengan memperkenalkan pengertian. Kalau yang 5 yearly politics itu formalistic demokrasi. Tapi yang namanya day-to-day politics ditentukan oleh deliberative demokrasi, participatory demokrasi. Dan itulah yang menentukan substansial tidaknya demokrasi. Jadi demokrasi kalau sekedar 5 tahunan itu formalistik, prosedural. Tidak ada demokrasi, meaningful demokrasi, tidak ada. Maka kita harus mengawal, mempraktekkan demokrasi itu sepanjang hari selama 5 tahun ini. Dengan apa? Pertama, kita harus membuka ruang kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, freedom of expression, kebebasan freedom of association, asal tidak menyebar kebencian dan permusuhan, maka kemerdekaan berserikat tidak bisa dihalangi. Kemerdekaan berpendapat tertulis lisan tidak bisa dihalangi. Itu akan menentukan kualitas dan integritas substansi demokrasi. Ini harus akrab dengan isu-isu yang berkembang di ruang publik. Ini jangan diabaikan, karena inilah yang akan menentukan public policy making in 5 years, selama sepanjang 5 tahun. Ya, itu ya teman-teman, saya nggak tahu bagaimana sebenarnya pernyataan daripada Prof. Jimli ya teman-teman, karena ini adalah video yang diedit. Jadi saya tidak berani juga menyimpulkan apakah memang Prof. Jimli punya pandangan tentang apa, walaupun tadi ada disinggung jujur, terbuka saja gitu ya teman-teman. Tapi kesimpulan utuhnya saya tidak berani mengucapkan. Tapi yang jelas Prof. Jimli sangat fokus kepada etika. Nah, artinya kalau diperhadapkan dengan kasus Fufu ini, ya teman-teman, ya itu adalah sebuah pelanggaran etika, karena kasar sekali kan itu status-status atau tulisan-tulisan dari Fufu Fafa. Di sini Kodari ya, sosok macam Kodari itu terlalu menyederhanakan atau menyepelekan Fufu Fafa. Ya kalau punya Gibran atau apa tidak bisa dibuktikan, dan banyak juga orang menganggap ya kalaupun itu Gibran masalahnya di mana. Saya pikir ini bukan persoalan hukumnya yang penting menurut saya, karena lebih ke persoalan watak. Nah, ini kan kita belum terbukti punya Gibran, walaupun banyak orang mencurigai ke arah sana dengan bukti-bukti yang coba dianalisa dan cukup logis gitu teman-teman ya, yang sudah dibahas banyak netizen. Ini bicara watak pemimpin ya, artinya Indonesia ini dalam kondisi berbahaya atau tidak gitu. Lagi dalam kondisi berbahaya atau enggak sih kita ini kalau dikasih pemimpin yang wataknya misalnya membahayakan, karena dari tulisan-tulisan itu kan tergambar kondisi hati seseorang. Nah, itu ya teman-teman. Jadi walaupun seseorang bisa berubah dan waktu masa mudanya banyak juga memang orang yang tidak bijak bermedia sosial, sekelas Ridwan Kamil ya, terus siapa cagup selain Ridwan Kamil tuh cagupnya dari Rano Karno itu Pramono Anung ya juga kan punya jejak digital di Twitter yang cukup senonoh. Nah jadi ya memang ya ada masa-masanya orang waktu muda tuh mungkin tidak bijak bermedsos ya, tapi itu kalau dia belum berubah tentu akan sangat membahayakan wataknya itu orang-orang yang dipimpinnya, apalagi sekelas negara. Jadi saya pikir sangat menarik menyorotinya dari sisi psikologis dan watak kepemimpinan dibanding persoalan hukum-hukumnya. Ya teman-teman, itu kalau menurut saya sih. Nah kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.